Dulu dituduh khianati Soeharto, sekarang disebut titisan cendana. Ada yang masih ingat petisi 50? Itu adalah dokumen yang ditandatangani 50 tokoh bangsa yang tidak setuju dengan tindakan Soeharto, yang menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila. Soeharto kerap menggunakan Pancasila untuk menyerang musuh-musuh politiknya. 50 tokoh bangsa yang melakukan kritik keras kepada Soeharto itu diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata A.H. Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, serta dua mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Muhammad Nasir. Isi dari dokumen itu kita bahas pada kesempatan yang lain ya. Yang menarik adalah para tokoh yang menandatangani petisi 50 itu kemudian dicabut hak-hak perjalanannya. Koran-koran dilarang memuat foto mereka, bahkan dilarang mengutip pernyataan-pernyataan mereka. Para tokoh ini juga dilarang memperoleh pinjaman bank dan kontrak-kontrak. Tentang mereka, Soeharto mengatakan, "Saya tidak suka apa-apa yang dilakukan oleh yang disebut petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih lagi karena mereka menyebut diri mereka sebagai patriot." Kebayang ya bagaimana Soeharto sangat membenci petisi 50 itu. Jenderal A.H. Nasution, selain sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, dia juga merupakan guru bagi anggota ABRI saat itu, seorang senior. Sejak belajar di Lembah Tidar Magelang, Prabowo menjalin hubungan baik dengan Jenderal Nasution. Prabowo adalah pembelajar yang baik dan dia menjadikan Jenderal Nasution sebagai gurunya. Pasca peristiwa petisi 50, Prabowo masih kerap bersilaturahmi dengan Jenderal Nasution. Itu dilakukannya secara diam-diam hingga kroni-kroni Soeharto mengetahuinya dan menyebut Prabowo sebagai orang yang tidak loyal terhadap Soeharto. Bagi Prabowo, pandangan politik Jenderal Nasution tersebut tak lantas menjadikannya tutup mata akan peran yang pernah dilakukan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata itu. Prabowo tetap menghormatinya sebagai senior, sebagai guru, meski disebut sebagai pengkhianat Soeharto. Tentang Nasution, Prabowo berkata, "Saya merasa menjadi murid dari seorang pelaku sejarah. Beliau sering bercerita tentang pengalamannya, pendapatnya tentang strategi gerilya, pengalaman melawan Belanda, dan lain sebagainya. Beliau juga sangat menguasai sejarah dan berbagai bahasa, jamaknya generasi 45. Beliau adalah pembaca buku sehingga mengasyikkan mendengar beliau menyampaikan berbagai hal," kata Prabowo. Kedekatan Prabowo dengan Jenderal Nasution ini dijadikan sebagian orang sebagai sumber tuduhan pada 1998 bahwa Prabowo berusaha melakukan kudeta terhadap Pak Harto. Nah, fitnah seperti itu telah sampai kepada Prabowo sejak tahun 80-an, 1998 hingga hari ini. Berikan pendapatmu.